Sobat Esgul dan Sobat Podcast Mas. Kembali lagi bersama aku, Clarissa Arinindya, atau yang biasa disapa Nindi, di acara Podcast Mas Season 2. Nah, karena ini podcast, jadi nggak mungkin aku sendirian di sini. Sekarang aku udah ditemenin sama dua narasumber aku yang cantik-cantik. Halo kakak-kakak semua. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih ya, aku mempersilahkan buat kakak-kakak di sini memperkenalkan dirinya biar aku kenal dan juga mungkin teman-teman di rumah pengen tahu juga. Hai, aku Kayla Keja Marlini Pardede, biasa dipanggil Kayla. Oke, halo Kak Kayla. Halo Kak, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dinda Aulia Syaharani, biasa dipanggil Dinda. Oke, halo Kak Dinda, halo Kak Kayla juga. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, kakak-kakak di sini kan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul ya. Sebelumnya kalian sekarang lagi di semester berapa, ngambil jurusan apa, dan juga mungkin akhir-akhir ini boleh di-sharing ke teman-teman di rumah kesibukannya lagi ngapain aja. Kalau misalkan untuk aku baru semester 2 dan aku jurusan Kesehatan Masyarakat. Mungkin untuk kesibukannya itu aku sekarang lagi ngerjain tugas, lagi banyak tugas, proyek akhir UAS. Oh iya, benar-benar. Kalau dari Kak Kayla sendiri? Kalau aku sama sih kayak dia, dari jurusan Kesehatan Masyarakat, tapi aku semester 4. Untuk kesibukan akhir-akhir ini, ya seperti biasa lah ya, anak kuliahan, banyak tugas. Selain itu organisasi juga. Oke, nah teman-teman di rumah kita tadi udah kenalan ya sama kakak-kakak narasumber kita yang cantik-cantik banget hari ini. Aku mau kasih tahu dulu kalau di podcast kali ini bertema cemas, yaitu cerita kesehatan masyarakat. Jadi nanti di sini aku dan juga narasumbernya kita akan membahas terkait perkuliahan dan juga transisi dari masa SMA ke perkuliahan itu seperti apa. Mungkin dari kakak-kakak di sini nih boleh diceritain dulu atau dikasih tahu gitu ke aku dan teman-teman di rumah. Sebelumnya kakak-kakak dari SMA mana, lulusan SMA mana atau SMK mana? Aku dari SMA Negeri 1 Tualang, Riau. Kalau aku itu dari SMA 1 Rangkas Bitung. Oke, tadi Kak Kayla merantau ya ke Jakarta, jauh ya? Iya dong Kak, jauh banget sampai nyebrang pulau nih. Iya, kalau dari Kak Dinda sendiri kan di Rangkas Bitung ya, itu tiap hari pulang pergi ke Esa Unggul atau ngekos di sekitar Esa Unggul? Kalau aku sih ngekos ya di belakang Esa Unggul, sekitar Esa Unggul. Oke. Terus kan sekarang udah jadi mahasiswa, Kak Dinda tahun pertama, terus Kak Kayla udah masuk tahun kedua nih. Aku pengen tahu pas awal-awal sebelum daftar ke Esa Unggul, akhirnya berakhir menjadi mahasiswa Esa Unggul, ada nggak sih universitas yang kalian tuh udah impi-impikan gitu sejak SMA? Dan mungkin jurusan yang kalian ambil sekarang ini ternyata bukan jurusan yang sebenarnya pertama kali diinginkan. Ada. Untuk universitas yang aku inginkan awalnya itu ada di Sumatera Utara ya, biasalah universitas negeri, tapi ya nggak masuk. Kalau untuk jurusannya itu jurusan kedokteran. Kan biasanya anak kesehatan nih, anak kesehatan biasanya impian awalnya itu, plan awalnya itu kedokteran. Kalau aku sih sama, pasti ada negeri itu mau, cuman ya belum rezekinya ya. Mungkin jurusannya sama kayak yang sekarang di Esa Unggul ini, Kesehatan Masyarakat. Oke, tadi kan tadi ada keinginan ya dari kalian berdua nih buat berkuliah di perguruan tinggi negeri gitu. Mungkin pas saat-saat mendaftar di perguruan tinggi negeri itu ada nggak sih kayak struggle-nya, mungkin belajarnya, kayak udah belajar nih mati-matian tapi ternyata kan belum rezekinya gitu ya. Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Kalau dari aku sih struggle-nya itu aku udah belajar sekitaran 5 bulan ya, 5 bulan untuk mengikuti UTBK. Terus aku juga masuk ke siswa eligible, tapi ya dua-duanya aku nggak lolos. Aku nggak lolos di SNMPTN, aku juga nggak lolos di SBMPTN. Oke, kalau dari Kak Dinda mungkin? Aku sama mungkin ya Kak, sama kayak Kak Kayla, itu kayak udah belajar, sama UTBK juga udah ngeluarin uang juga, dana sama, tapi belum rezekinya. Oke, teman-teman di rumah, tadi kita udah denger nih ya sedikit cerita sharing awal dari kakak-kakak narasumber kita di sini tentang perjuangan awal mereka gitu buat menjadi seorang mahasiswa. Mungkin
kan sekarang udah jadi mahasiswa nih ya. Aku penasaran deh, kalian pas awal masuk itu ada nggak sih kayak ngerasa shock atau culture shock ya? Pas awal masuk kuliah, kok beda ya sama di SMA? Ternyata kuliah tuh nggak sama ya kayak sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Mungkin boleh di-sharing? Boleh, mungkin kalau aku pasti culture shock banget ya masuk ke kuliah ini. Soalnya yang pertama itu bedanya dari guru ke dosen itu bedanya. Kalau guru itu kan kita masih bisa Guru yang effort ke kita iya, ya. kalau di kuliah itu ya dosen cuma ngasih materi, kita lebih banyak cari sendiri gitu belajarnya. Bener-bener. Gitu Kalau sih. dari Kak Kayla mungkin ada rasa shocknya? Kalau dari aku sih yang pertama tugas ya. Karena tugasnya itu kayak banyak banget, full banget nih. Mata kuliahnya misalnya cuma 2 gitu. Tugasnya banyak banget, seminggu itu ngerjain tugas gitu. Terus kalau untuk dosennya sama sih gitu, beda. Kalau guru mereka yang nyari-nyari kita, kalau dosen kita yang nyari mereka. Oke, bener banget. Kalau sekarang di kuliah lebih self student learning gitu ya. Iya, Kita sendiri yang harus mencari tahu. Oke. Nah, tadi kan dibilang dari proses belajarnya nih itu beda banget rasanya gitu. Itu ada nggak sih kayak dari kalian tuh tipsnya gitu atau mungkin cara biar kalian tuh mulai terbiasa untuk belajar sendiri, cari tahu apa-apa sendiri gitu. Itu mungkin aku boleh tahu dan teman-teman di rumah mungkin juga penasaran caranya gimana? Untuk aku sih nggak ada cara yang gimana-gimana ya, cuman udah jadi kebiasa aja sih, semakin kesini makin ya cari-cari sendiri, udah kebiasa sama ngikutin. Oh, udah beradaptasi sendiri gitu ya, tiba-tiba ya mengikuti alur. Oke. Kalau dari Kak Kayla sendiri? Kalau tips dari aku sering-sering searching di Google atau di TikTok mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui tugas-tugas kuliah. Misalnya kan biasanya kita sering disuruh nyari artikel, jurnal, itu pasti banyak berseliweran di TikTok gitu. Oke, mungkin teman-teman yang masih kebingungan gitu ya, nanti bisa mengikuti cara-cara yang tadi sudah di-share sama narasumber kita di sini. Nah, terus aku pengen tahu nih, tadi kan dibilang culture shock-nya karena pembelajarannya gitu ya, itu yang berbeda banget gitu. Selain dari pembelajaran, mungkin dari lingkungan perkuliahan, terus kan sekarang kayak kuliah lebih bebas gitu ya, itu ada nggak sih terasa perbedaannya gitu? Pasti kerasa banget sih, karena kalau di SMA itu kan kita dibatasin buat kayak cara penampilan, seragam semua, terus dari make up, itu kan nggak boleh. Kalau sekarang itu mungkin lebih kayak bebas mengekspresikan diri sendiri ya. Bener, jadi bisa lebih explore ya. Oke, kalau dari Kak Kayla? Sama sih kayak Dinda, kita di SMA, di perkuliahan ini lebih bebas mengekspresikan diri. Kita bisa make up, kita bisa menggunakan outfit apa aja, menggunakan rok, celana, atas, sopan. Oke, kalau tadi kan dari peraturan nih ya, itu perbedaannya lebih bebas buat mengekspresikan diri. Mungkin dari lingkungan pertemanannya gitu, ada nggak sih perbedaannya dari SMA sama kuliah itu? Kalau dari aku sih untuk lingkungan pertemanannya mungkin sama ya, SMA dan di perkuliahan, cuman di perkuliahan ini lebih banyak menemukan sifat-sifat baru. Ada orang yang egonya tinggi banget, egonya harus diikutin banget gitu ya. Ada orang yang males banget gitu, jadi ya kita harus memaklumi juga gitu. Oke, kalau Kak Dinda Kalau nih? aku sih mungkin beda ya, karena SMA itu lebih emosinya lebih Masih dari labil. temen itu masih labil. Mungkin untuk kuliah ini aku menemukannya untungnya masih temennya tuh yang asik-asik lah. Oh oke, sejauh ini pertemanannya Iya, masih baik ya? Iya, masih Oke. positif lah. Oke, tapi emang bener banget nih teman-teman di rumah. Kalau di perkuliahan itu, kalian bakalan ketemu sama banyak banget orang dengan berbagai macam sifatnya. Jadi nggak usah kaget gitu, dimaklumin aja, bener kata Kak Kayla tadi. Terus tadi kan belajarnya nih cari sendiri gitu kan. Apalagi Kak Kayla juga mention carinya dari Google sendiri, terus dari internet dan sosial media gitu. Itu kalian kalau misalnya ada tugas nih ya, kan perkuliahan gak setiap hari nih. Kalian itu ngerjain tugasnya atau belajarnya itu setelah misalnya hari ini mata kuliah, terus kalian pulang langsung review gitu. Atau kalian malah yang sistem kebut semalam dipelajarinnya pas nanti udah UTS atau mau UAS? Kalau aku itu kadang ya
dipelajari lagi, kadang tapi lebih seringnya SKS sih, sistem kebut semalam. Oke. Kalau aku untuk belajar itu biasanya sistem kebut semalam, misal H-1 mau UAS baru aku belajar. Tapi kalau untuk ngerjain tugas itu biasanya dari jauh-jauh hari. Oke. Terus ini kan juga nih sekarang kan sosmed udah banyak banget gitu ya yang ngepost kayak misalnya mereka lagi mengerjakan skripsinya gitu, terus merasa struggle, terus akhirnya mereka curhat di sosial media nih. Itu kan udah dari lama banget gitu. Ada nggak sih kayak perbedaan pandangan? Mungkin pas SMA kalian berpikirnya kayak, oh emang skripsi susah itu ya kayak gitu. Terus setelah kuliah kalian baru ngerasa relate gitu mungkin. Masa SMA itu mikir skripsi itu udah kepikiran pasti susah. Soalnya kan pernah ngerasain di SMA juga ada suruh cari judul kayak gitu, judul-judul penelitian, makalah juga pun udah ada di SMA. Jadi mungkin udah mikir susah. Nah pas aku masuk kuliah ini ternyata lebih susah dari yang SMA aku pikirin itu. Oke. Dan dia pas SMA udah ada pengalaman sedikit gitu ya, udah tahu ya bagaimana caranya gitu. Oke. Kalau dari Kak Kayla nih ada nggak sih perbedaan pandangan terkait skripsi ini? Ada sih waktu SMA aku jujur orangnya bener-bener bodo amatan, gak peduli banget gitu sama skripsi karena kan aku nggak kepoan, jadi aku nggak nyari tahu skripsi itu sesusah apa, skripsi itu gimana. Terus semenjak aku masuk perkuliahan baru aku tahu gimana skripsi itu. Oke, nah terus itu ada nggak sih kayak rasa takutnya gitu kan udah tahu nih ya susah banget ternyata ya buat mengerjakan skripsi itu gitu. Kalian ada nggak sih ngerasa takut atau udah worried duluan atau malah udah prepare nih dari sekarang buat judul dan lain-lainnya? Kalau itu sih takut sih pasti ada ya, apalagi itu kan individu ya masing-masing. Mungkin lebih takut gak ada bantuannya, cara ngerjainnya kayak gitu. Ya? Iya. Oke. Kalau dari aku sih, kalau rasa takut di setiap orang itu pasti ada, tapi rasa takut itu harus dihadapi karena kalau orang nggak keluar dari zona nyamannya dia, orang tetap ngestak di rasa takutnya dia nggak akan bisa maju, dia nggak akan bisa nyelesain skripsinya gitu. Oke, bener banget ya teman-teman. Rasa takut itu benar-benar harus dihadapi dan bukan berarti kalian malah harus berhenti gitu ya. Oke. Aku dari tadi salfok nih Kak. Salfok apa nih? Lanyardnya yang dipakai itu dari mana ya Kak? Lucu banget. Iya. Ini dari Warung Kesmas. Warung Kesmas itu apa sih Kak? Warung Kesmas itu tempat penjualan. Dia banyak ngejual aksesoris, ngejual makanan, ngejual aplikasi-aplikasi premium gitu. Kira-kira harganya itu terjangkau nggak ya buat mahasiswa-mahasiswa ini? Terjangkau banget dong, sekitaran 15.000 lah. Murah ya, murah-murah ya. Dong. Kamu mau tahu, ini tuh belinya di Warung Kesmas atau kalian bisa cari di IG-nya @warmas. Nah, kamu juga boleh banget buat cek IG-nya. Terus di situ tuh banyak banget aksesoris yang lucu-lucu dan kadang juga nge-share jual makanan. Jadi kalau misalnya kamu istirahat, males ke kantin kan rame ya, kamu boleh banget cek di IG. Oke, teman-teman di rumah, tadi kan kita udah mendengar nih ya sharing dari kakak-kakak di sini tentang culture shock yang mereka gitu pas masuk ke SMA sama perkuliahan. Ternyata lumayan nih ada perbedaan yang signifikan banget dirasain sama kakak-kakak narasumber aku. Nah terus aku sekarang pengen diskusi lagi nih ya. Aku pengen tahu proses kalian pas masuk ke Universitas Esa Unggul ini tuh gimana sih, kalian melalui jalur apa gitu? Karena kan setahu aku ya, kita ada jalur prestasi, rapot, beasiswa sama reguler. Mungkin dari kakak-kakak di sini boleh sharing biar teman-teman yang di rumah gitu yang pengen daftar ke Universitas Esa Unggul bisa dapat informasinya. Kalau aku itu waktu itu daftar ke Esa Unggul itu jalur rapot. Paling untuk persyaratannya sih cuman apply aja ya, apply nilai rapot sih, cuman itu. Oke. Jalur masuk Esa Unggul ini ada banyak ya, ada jalur tes online, ada jalur undangan, ada jalur rapot, terus ada jalur beasiswa. Nah, aku merupakan salah satu dari banyak mahasiswa yang masuk lewat jalur beasiswa. Beasiswa di Esa Unggul ini ada banyak lagi, ada beasiswa TAFIS, ada beasiswa KIPK, ada beasiswa anak guru, ada beasiswa prestasi, dan ada beasiswa unggulan.
Nah, aku beasiswa unggulan. Wah, keren banget nih Kak Kailanya ya. Makasih. Iya. Oke. Terus kan tadi Kak Kaila dari jalur beasiswa unggulan nih, terus Kak Dinda juga melalui jalur rapot ya? Oke. Itu kira-kira untuk daftar melalui kedua jalur tersebut, ada nggak sih benefit yang dirasain pas masuk ke ESA Unggul ini? Untuk aku ada ya, pasti di awal daftar itu yang jalur rapot itu dapat potongan benefitnya, itu sih. Kalau benefit di aku, beasiswa unggulan ini dia panjang hingga 8 semester. Jadi nggak perlu memikirkan gimana kita harus bayar uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut UKT. Jadi kita nggak perlu mikirin kayak, aduh bulan depan udah bayar UKT nih, aduh belum ada duitnya nih gitu. Iya, udah ditanggung ya sama Iya. ESA Unggul ya? Benar. Oh, oke. Nah, mungkin kan teman-teman di rumah juga wondering gitu ya, kayak aduh beasiswa nilai rapot harus bagus nggak ya nilainya, susah nggak ya apply-nya gitu. Mungkin boleh di-sharing sedikit nih pas proses seleksinya dari jalur rapot dan juga jalur beasiswa unggulan. Kalau dari jalur beasiswa unggulan itu kita cukup ngasih nilai raport dari semester 1 sampai semester 5, tapi dengan rata-rata minimal itu 80, terus punya sertifikat prestasi akademik. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar di beasiswa unggulan, boleh dipersiapkan gitu ya, nilainya tetap dipertahankan dan juga sertifikat prestasinya ya Kak ya tadi ya? Iya benar. Oke, kalau dari Kak Dinda nih jalur rapot itu ada nggak sih kesulitan buat apply mungkin? Kayaknya sih gak ada ya, pas waktu aku daftar tuh cuman nge-apply nilai rapot, mungkin semesternya dari 1 sampai 5 sama ya. Udah itu aja sih, Oh, gak ada tapi nilainya tetap kesulitan. stabil ya Iya. di 5 semester tersebut gitu. Oke. Kan tadi kakak-kakak di sini keren-keren, pinter-pinter banget nih ternyata kan, ya kan. Mungkin boleh nggak sih dikasih tip and trick atau mungkin motivasi buat teman-teman di rumah yang sekarang kan lagi mulai pendaftaran juga nih. Mungkin biar teman-teman di rumah lebih merasa percaya diri lagi. Untuk teman-teman di rumah mungkin yang nggak lolos di UTBK maupun mandiri mau SNM itu tetap semangat, karena mau kalian kuliah dimanapun itu sama aja, mau negeri mau swasta, yang penting kita kembangin diri kitanya. Itu mau di swasta ya tetap kembangin diri kitanya. Itu sih. Oke, bener banget ya. Jadi nggak usah merasakan insecure duluan kalau nggak keterima di perguruan tinggi negeri, karena perkuliahan tuh sama aja. Kalau dari Kak Kaila nih mungkin boleh dikasih motivasi ke teman-teman di rumah. Motivasi untuk teman-teman semua, maju terus, jangan pernah mundur. Daftar dimanapun mau, daftar beasiswa, daftar universitas, jangan pernah membedakan swasta dan negeri, karena sama aja. Seperti misalnya emas dimanapun diletakkan pasti tetap akan berharga. Jadi tuh bukan karena kita kuliah di swasta atau di negeri, tapi dari diri kita sendiri. Oke, bener banget ya. Semoga tips and trick dan juga motivasi dari kakak-kakak di sini nih bisa menumbuhkan rasa semangat kalian lagi gitu ya buat mencari jalur lain kalau misalnya tidak terima di jalur perguruan tinggi negeri. Terus ini yang terakhir nih Kak ya, kan tadi kakak-kakak sendiri di sini merasakan culture shock gitu ya pas awal masuk kuliah gitu. Mungkin ada nggak sih tips and trick atau apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum memulai perkuliahan buat teman-teman di rumah yang baru mau memulai perkuliahannya? Yang pertama mungkin mental ya, siapin mental buat kuliah itu, karena ya dosennya itu lumayan, kadang ada yang ya gitulah, pasti yang udah di kuliah pasti tahu. Itu sih mental sih terutama. Oke, kalau dari Kak Kaila mungkin boleh di-share ke teman-teman di rumah? Dari aku sama sih kayak Dinda, mental yang terutama, karena kalau misalnya kita udah ngedrop, kita nggak bakal bisa ngerjain tugas atau kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Jadi tuh mentalnya harus kuat gitu, ngadepin lingkungan pertemanan, ngadepin dosen yang maunya dikejar-kejar gitu. Oke, semoga
tipsnya bisa membantu buat teman-teman di rumah. Tapi ini sebelumnya aku minta maaf banget nih, nggak terasa kita udah ngobrol gitu ya, udah sharing lumayan panjang. Aku udah lebih mengenal kakak-kakak narasumber di sini. Tapi sayang banget waktu kita udah habis. Sebelumnya aku mau mengucapkan makasih dulu nih ya ke kakak di sini udah mau hadir dan nemenin aku di acara podcast hari ini. Buat teman-teman di rumah, mungkin tips and trick yang tadi di-share sama kakak-kakak di sini bisa membantu teman-teman di rumah dan juga informasinya semoga bermanfaat. Aku Nindi selaku pembawa acara di acara podcast hari ini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa